Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frida Andriani dari Prodi Administrasi Rumah Sakit semester 7. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana analisis POA yang sudah ditugaskan untuk memenuhi UTS pemberdayaan masyarakat. Di sini terdapat data yang sudah saya ambil dan analisis, yaitu terdapat di desa yang memiliki luas wilayah 1158 hektar dengan jumlah penduduknya yaitu 4.713 jiwa. Jumlah anak yang lulus SD 45%, jumlah lulus sekolah anak yang SMP yaitu 25%, lulus SMA 20%, lulus sarjana 5%, dan juga yang putus sekolah 15%. Dari data ini menunjukkan bahwa masih tingginya angka tingkat anak mengalami putus sekolah. Maka dari itu saya ingin menganalisis hal tersebut, yaitu penyebabnya salah satunya yaitu pertama, kurangnya pemahaman tentang pentingnya pendidikan bagi masa depan, yaitu dipengaruhi oleh faktor utamanya dari orang tua. Yang kedua, keterbatasan akses informasi tentang pendidikan. Yang ketiga, prioritas kebutuhan ekonomi yang mendesak. Yang keempat, adanya anggapan bahwa pendidikan formal itu tidak terlalu penting. Yang kelima, faktor budaya dan lingkungan yang menghambat partisipasi anak dalam pendidikan. Nah, hal ini bagaimana keluarga itu merupakan fondasi yang sangat penting dalam membentuk anak, terutama itu dalam mendidik seorang anak. Di dalam keluarga, anak itu mempelajari sifat yang mulia seperti pembentukan karakter, cara berinteraksi, berkomunikasi, serta memperoleh keterampilan hidup dan juga keyakinan. Pendidikan pada keluarga, khususnya orang tua, itu sangatlah penting karena di dalam keluarga anak akan memahami seharusnya bertindak sesuai dengan nilai-nilai dan juga norma-norma yang ada di dalam lingkungannya. Orang tua juga harus memiliki kesadaran yang tinggi akan manfaat pendidikan, sehingga anak juga dapat menikmati pendidikan yang mereka butuhkan. Jadi, minat terhadap belajar itu tinggi terhadap seorang anak jika kesadaran orang tua juga tinggi. Namun realitanya dari data yang sudah saya dapatkan bahwa masih banyak orang tua itu menunjukkan kurangnya kepedulian terhadap pendidikan dari anaknya. Lalu masalah yang timbul, yang pertama, tingkat putus sekolah itu masih tinggi. Yang kedua, rendahnya minat dalam belajar. Yang ketiga, kualitas sumber daya manusia itu menjadi sangat rendah. Yang keempat, perkembangan desa juga akan melambat karena pendidikannya masih kurang, kualitas sumber dayanya juga tentunya akan rendah. Yang kelima, kesenjangan sosial semakin lebar. Lalu ada POA yang sudah saya selesaikan, itu pertama, analisis masalahnya adalah rendahnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan anak. Sasarannya yaitu orang tua siswa, pemerintah desa, guru, dan juga tokoh masyarakat. Tujuannya untuk mengetahui kesadaran orang tua itu terhadap pendidikan anaknya dengan meningkatnya minat belajar anak yang tinggi dan juga rendahnya tingkat putus sekolah. Strateginya yang pertama ada sosialisasi. Nah, sosialisasi ini rencananya akan mengadakan pertemuan dengan orang tua untuk memberikan informasi tentang pendidikan, terus manfaat dan juga program-program pendidikan yang sudah tersedia. Sumber dananya yaitu dari anggaran desa, donasi, sponsor, kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat yang lain. Tepatnya ada di Balai Desa, waktunya yaitu Sabtu pukul 7 malam, dengan evaluasi yaitu ada kriteria dan juga standar. Kriterianya yaitu pengetahuan dari orang tuanya itu seberapa sih. Nah, lalu standarnya, peserta orang tua dapat menjelaskan pentingnya pendidikan bagi seorang anak. PJ atau PIJ-nya ada Anggita, evaluatornya ada saya sendiri yaitu Frida. Lalu yang kedua ada strategi kampanye pendidikan. Nah, kampanye pendidikan ini rencana kegiatannya itu membuat materi kampanye seperti membuat poster, leaflet, membuat video-video edukasi tentang pentingnya pendidikan dan juga kesadaran orang tua akan pendidikan terhadap anaknya. Pentingnya pendidikan terhadap anaknya. Dan juga menyebarkannya di desa yang terdampak. Nah, ini tempatnya ada di tempat umum di desa-desa. Kalau poster atau leaflet bisa kita memberikan paparan membuat itu di sebuah rumah-rumah di desa tersebut di sasaran yang tepat.
yaitu waktunya tanggal 1 sampai 31 Desember. Kriterianya jumlah materi kampanye yang disebar dengan jangkauan kampanye. Standarnya 100% materi kampanye sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang dihadapi orang tua di desa tersebut. PJ atau PIJ-nya Haura, evaluatornya ada Marta. Lalu untuk strategi yang ketiga atau yang terakhir yaitu kerjasama dengan sekolah. Nah, ini adalah hal yang utama juga. Sasarannya, rencana kegiatannya yaitu membangun kerjasama dengan sekolah untuk melibatkan orang tua dalam kegiatan sekolah, misalnya dengan mengadakan pertemuan orang tua minimal 3 bulan sekali atau tiap semester berapa pertemuan setiap kalinya di saat hari terbuka sekolah. Tepatnya ada di sekolah, waktunya 1 sampai 31 Desember 2024. Lalu evaluasinya ada kriteria dan standar, yaitu kriterianya jumlah sekolah yang terlibat, lalu ada jumlah orang tua yang berpartisipasi dalam kegiatan sekolahnya. Untuk standarnya, daftar kegiatan bersama yang telah dilaksanakan akan perbandingan dengan jumlah orang tua yang terlibat sebelum dan juga sesudah program dilaksanakan. PJ dan PIJ-nya yaitu ada Ngaini, lalu evaluatornya ada Uji. Sekian penjelasan analisa data dan POA dari untuk pemenuhan UTS pemberdayaan masyarakat. Terima kasih. Sekian dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.